ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم الله سبحانه وتعالى يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'adilu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. وإن أصدق الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي كما قال المعلم رحمه الله شيخ الإمام شيخ الحمام الزاده رحمه الله تعالى بتفسير سورة الياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون إلى آخر آية. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat pilih sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Segenap DKM Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isyhadu bi ahkamis syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan salawat, mudah-mudahan kita kelak diaku sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau. Dan semoga kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga asbab mahabbah cinta kita menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat ujmah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 9 baris ke 6 ya, dari atas. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun wa hayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqul. Wa qala mu'allif rahimahumullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim min suratul Yasin wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun ay wa ma kullu illa jami'ul ladaina muhdharuna
wa in quri'at bitakhfifi takunu in bima'na qad, yakni in kullu makhluqin yujma'u yawmal qiyamati fi hadratina wa nujazihi ala amalihi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun, kama qala alaihi salatu wassalam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbahu yawmal qiyamati wa laysa bainahu wa bainallahu ta'ala tarjumanun fayanzuru dzalika al-'abdu yaminan wa shimalan wa in kullu lanna jami'un ladaina muhdaran wa in, dan tidaklah mereka itu tidaklah dan wa in kullu lamma, dan setiap dari mereka lamma jami'u ladaina akan dikumpulkan kepada kami muhdaran di hadapan kami, ai wa ma kullun illa jami'u ladaina wa ma, dan tidaklah kulla masing-masing mereka illa kecuali jami'ul ladaina dikumpulkan kepada kami muhdurun di hadapan kami. Wa in quri'at wa in dan lafaz in kullu lamma, wa in dan lafaz in quri'at dibaca bitakhfif, dibaca dengan ditakhfif. Arti takhfif itu tidak ditasdid, bukan wa inna tapi wa in kullu, ya, takhfif, diringankan. Takunu disebabkan karena keberadaan itu in ini makna qad, min ini bermakna qad. Jadi kalau seandainya diartikan ini itu in kullu makhluqin yujma'u yawmal qiyamati fi hadratina wa najazihu ala amali, in sungguh setiap makhluk itu yajma'u akan dikumpulkan. Karena ini maknanya qad, ya, karena ditakhfif. Ditakhfif yaitu tidak ditasdid, artinya diringankan, bukannya wa inna kulla lamma, tapi wa in kulla lamma jami'ul ladaina muhdur, takhfif. Takunu in, karena sesungguhnya ini keberadaan ini ya bermakna qad, maknanya qad. Qad itu menjadi taukid, ya, in kullu makhluqin yajma'u yaumal qiyamah, sungguh setiap makhluk itu yujma'u akan dikumpulkan, mabni majhul, ya, yujma'u akan dikumpulkan yaumal qiyamah pada hari kiamat fi hadratina di hadapan kami. Bukan hanya itu saja, wa nujazihu ala amalihi, dan akan dibalas ala amali setiap perbuatannya, in khairan fa khairan, siapa orang yang melakukan amal kebajikan maka dia akan mendapatkan ganjaran kebajikan. Nanti semuanya manusia dibangunkan atau dihidupkan kembali di alam ba'ats, alam pembangkitan setelah dimatikan. Kemudian mereka akan di hadapan Allah. Kemudian mereka akan menerima ganjaran dari setiap amalan yang telah mereka kerjakan ketika hidup di alam dunia. Jadi apa yang kita lakukan di alam dunia kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in khairan fa khairun, sungguh perbuatan kebajikan itu akan dibalas dengan kebajikan. Wa in syarran fa syarrun, dan sungguh perbuatan kejelekan itu pun akan dibalas dengan kejelekan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbahu yawmal qiyamah. Ma min, tidaklah dari salah satu kalian illa kecuali wa yukallimu rabbahu, dia akan berbicara di hadapan Tuhannya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kita nanti akan bertemu dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah, dan masing-masing kita akan berbicara, ya, di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa laisa bainahu wa bainallahu ta'ala, dan tidak ada di antara dirinya dengan Allah, artinya di antara dia dengan Allah itu tarjumanun, tidak ada yang namanya juru bicara, tidak ada yang akan menerjemahkan. Enggak, Allah mengerti semua bahasa manusia, ya.
Jangankan kita bahasa binatang aja beliau tahu. Ya, makanya tidak ada tuh penterjemah, tarjumanun, nggak ada. Kagak ada yang menjadi juru bicara. Ya. Jadi kita langsung berhadapan tatap muka langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan ditanya, ya. Fayanzuru dzalika 'abdun, dan menoleh, fayanzuru maka menoleh dzalika 'abdun, hamba tersebut yaminan wa shimalan, ke arah kiri, ke arah kanan dan ke arah kiri, ya. Menoleh ke kiri dan ke kanan. Fala yara illa ma qadima min 'amalihi, maka tidaklah dia melihat illa kecuali ma qaddima apa-apa yang telah dia perbuat min amali dari amal-amalnya. Gak akan dia lihat tuh, tidak akan dia lihat siapapun, gak akan dia lihat. Dia menengok ke kanan ke kiri ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dia lihat kecuali ma qaddima min amali, kecuali apa-apa yang telah dia perbuat terhadap amalnya. Fayanzuru tilqa'u wajhihi, dan ia pun memandang tilqa'u ke arah depan wajhi dengan wajahnya. Fala yara, tidak akan dia melihat illa nar, kecuali neraka, ya. Gak akan dia lihat tuh. Dia ngelihat ke depan dengan wajahnya, dia pandangi ke depan, yang dia lihat adalah nar, yaitu neraka. Fa bi dzalikal waqti, maka pada waktu itu yus'alu an khamsati asya, dia akan ditanya dengan 5 perkara, ditanya oleh Allah, ya. 5 perkara yang akan ditanyakan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal yas'alu minhu, yang pertama dari pertanyaan tersebut, dari 5 pertanyaan tadi, fima afnaita amruka, fima afnaita amruka, dengan apa atau untuk apa kau habiskan umurmu. Ditanya nih, ya. Apakah umur yang diberikan oleh Allah betul-betul kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, untuk taat kepada Allah, isti'adu bi ahkami syar'iyyah, atau malah kita tidak melakukan amal-amal kebajikan. Umur diberikan oleh Allah, ditambah oleh Allah, tapi tidak ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan-amalan yang istimewa yang kita lakukan. Nanti kita akan ditanya, fima afnaita umruka, untuk apa kau habiskan umurmu. Wasadi, kemudian yang kedua, fima ablaita sababaka, kenapa engkau sia-siakan masa muda, ya. Fima, atau untuk apa kau habiskan, kau sia-siakan masa muda. Kita diberi oleh Allah muda, masih kuat, ya, masih mampu untuk melakukan apapun. Tapi ketika muda, kenapa kita sia-siakan waktu muda kita dengan perkara-perkara yang mulkah, yang tidak ada manfaatnya? Nah, harusnya kita istirahat, tapi malah kita pakai untuk kongko-kongko misalnya, ya, atau kita pakai untuk kesenangan, ya. Ada kalanya, ya, kita waktu-waktu senggang kita pakai buat mancing dan sebagainya. Tidak pernah kita gunakan untuk kebaikan, tidak pernah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya nanti, ya. Wasaris, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari 5 pertanyaan itu, min aina tasabat semalaka, min aina tasabat semalaka, dari mana kau peroleh. Iktasaba itu apa? Kita menghasilkan, malaka harta kita. Dari mana kau dapatkan hartamu? Apakah harta yang kau dapatkan adalah harta yang halal, dari cara-cara yang halal, atau dari cara-cara yang zalim? Harta kita ini, saudara, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kita mencari harta, ya, mendapatkan harta, karena harta yang haram itu tidak mungkin bisa tercampur dengan harta yang halal. Golabatil halal aksalul halal golabatil haram.
banyaknya harta yang halal itu bisa terkalahkan dengan yang haram meskipun sedikit. Jangan kita anggap kita harta yang haram sedikit ini ya nggak apa-apa, cuma sedikit doang, nggak apa-apa dah, bisa terhapus dengan yang halal yang banyak. Nggak bisa, saudara. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah itu menyatakan, man shalla labsul haram labsul khamsah labsul asar darahim, siapa orang yang sholat menggunakan pakaian yang dibeli dengan harga 10 dirham, di 10 dirham itu ada 2 dirham haram, la taqbalu shalah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan tuh ya, 10 dirham kita beli baju, di dalam 10 dirham itu ada 2 dirham harta yang kita ambil, yang kita cari dengan cara yang haram, maka sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita merujuk ke dalam kitab Sulamut Taufik Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Al-Ba'lawi, beliau menyebut tuh ada 4 perkara syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, yaitu salah satunya adalah tarkul haram, tinggalkan yang haram. Ya, jangan kita cari barang atau cari harta dengan cara-cara yang haram, jangan. Karena cara haram, yang namanya harta haram tidak mungkin bisa tercampur, ya. Tak mungkin bisa tercampur dengan harta yang halal, tak akan mungkin bisa tercampur. Makanya harta yang kita dapatkan itu, yang kita hasilkan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah. Jangan kita anggap sepele itu, ya. Min ayyi tasabat malaki. Warabi, kemudian yang keempat, fi ayyi syai'in sarabtahu. Fi ayyi syai'in sarabtahu, dan ayyi syai', fi ayyi, kemana saja engkau salurkan, fi ayyi syai'in sarabtahu, kemana saja kau tasarrufkan atau engkau salurkan hartamu. Harta yang kita dapatkan ini apakah kita gunakan untuk dekat kepada Allah, atau harta yang kita dapatkan ini apakah kita gunakan untuk berpoya-poya, memperhambakan diri kita dengan hawa nafsu. Ya. Itu sedikitnya harta yang kita belanjakan itu kelak pula akan dipertanyakan oleh Allah. Wal khamis, kemudian yang kelima, ma alimta bima alimta, ma amilta bima alimta. Dan apa yang engkau amalkan dari ilmu, apa yang engkau amalkan dari ilmu, atau dengan ilmu yang kita punya ini, saudara, apakah kita amalkan? Karena salah satu dari penyakit hati, ya, yang membuat hati itu rusak, dalam kitab Nasail Ibad, ya, itu Hasan Al-Bisri. Nasail Ibad itu dikarang oleh Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandari. Itu ada satu keterangan makalah Hasan Al-Bisri, di mana beliau menyatakan fasadul qalbi sittatul asya. Rusaknya hati itu disebabkan dengan 6 perkara. Salah satunya adalah di mana wa yu'allimul ilma bila amali, menuntut ilmu atau mencari ilmu tapi tidak punya niat untuk mengamalkan. Hati-hati tuh. Ya, hati-hati, bisa rusak tuh. Hati kita bisa rusak disebabkan karena tidak ada keinginan kita untuk mengamalkan ilmu. Makanya nanti juga kalau kita punya ilmu, kemudian kita tidak diamalkan ilmu kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita kerjakan ini sesuai enggak dengan ilmu yang kita miliki? Karena nanti semua amal kita itu tergantung dari ilmu kita. Amalan salat sejauh mana kita mengerti tentang kaifiah salat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan, ya. Nah, makanya niatkan di rumah kalau seandainya kita datang ke majelis ilmu, niatin
kita akan mengamalkan, karena sedikitnya amal, sedikitnya ilmu yang kita ngerti kemudian kita amalkan itu lebih bermanfaat ketimbang kita mengerti yang banyak tapi nggak pernah kita amalin. Sedikit aja udah kita dapat ilmu sedikit, oh seperti ini, kita amalin. Ada niat untuk mengamalkan ilmu, jangan sampai kagak sama sekali. Karena nanti kalau orang dia mencari ilmu kemudian dia tidak punya niat untuk mengamalkan, yang timbul adalah sombong. Kenapa? Saya udah tahu. Kalau dinasehatin keras tuh hatinya. Ketika dinasehatin, ente lebih tahu dari mana, aneh lebih lama mondoknya, kan gitu. Betul kan? Lebih banyak ente tahu apa, kan gitu. Timbul dalam hati itu sifat-sifat sombong, karena merasa lebih tahu ketimbang orang yang memberitahu. Gitu tuh. Makanya orang yang mencari ilmu kemudian tidak punya niat untuk mengamalkan, itu bisa merusak hatinya. Hatinya dirusak dengan seperti itu. Ya, orang kalau rusak hatinya, saudara, akan rusak segala-galanya, kan gitu kan. Rasul menyatakan, ala inna fi jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah itu bagus, maka seluruh anggota tubuhnya bagus. Kalau darah itu jelek, maka seluruh tubuhnya akan jelek. Kalau darah itu rusak, seluruh tubuhnya akan jadi rusak. Apa itu segumpal darah itu? Yaitu qalbun, hati, saudara. Ya. Maka Imam Hasan Al-Bisri menyatakan tuh, salah satu dari rusaknya hati, ada 6 tuh rusaknya hati. Sebab penyakit atau penyebab rusaknya ada 6. Salah satunya adalah yu'allimu ilman bila amali, di mana dia mencari ilmu tapi dia tidak amalkan atau tidak punya niat untuk mengamalkan. Maka niatin tuh, ya, kita punya ilmu sedikit, kita amalin apa yang kita tahu, ya, tentang ibadah, tentang sholat, tentang kebaikan, amal-amal saleh. Kita tahu, ya kita kerjain. Jangan sampai kita tidak pernah mau mengerjakannya. Wa bi hadisin akhar, adapun dalam hadis yang akhir, qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yas'alu 'abdu yaumal qiyamati 'anil na'im. Yang pertama perkara yang ditanyakan abdu oleh kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, 'anil na'im, yaitu perkara tentang kenikmatan-kenikmatan yang ditanya oleh Allah, ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, Allah selalu menyatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Nah, karenanya nanti juga tuh yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, anin na'im, yaitu tentang perkara-perkara nikmat. Nikmat ini yang diberikan oleh Allah luar biasa, saudara. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian aku perintahkan untuk menghitung jumlah dari nikmat yang telah kami berikan, la tuhsuha, gak akan mungkin mampu bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. Gak mungkin, saudara. Ya. Maka kalau seandainya kita ibadah, kita minta surga, aduh, jauh. Betul gak? Ya. Kita ibadah minta surga, apa mungkin bisa sebanding ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan? Gak sebanding. Makanya kalau seandainya ada seorang hamba ibadah, niatnya saya ibadah untuk dapat surga, gak akan dapat dia surga. Ya. Makanya ibadah yang harus kita yang betul-betul harus kita niatkan, tidak ada yang lain, ayyaq wasudu wajhillahi ta'ala wahdah. Yang kita tuju dari amal ibadah kita tidak ada yang lain kecuali mengharapkan keridhaan Allah saja, ya. Nah, itu juga salah satu dari yuqbalul ibad, syaratun yuqbalul ibad, syarat-syarat diterimanya amal seorang hamba. Baik. Yang pertama nih, awwalu ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamati 'anil na'im. Yuqalu lam wa yuqalu dan dikatakan, dan Allah berkata, alam nusihha jasaka jismaka, alam nusihha jismaka,
tidaklah kalian, tidaklah kesehatan, tidaklah alam, bukankah telah kami berikan kesehatan atas jasadmu? Alam nusihha jismaka, ya. Tidaklah kami telah memberikan kesehatan kepada jasadmu. Walam nurwika bil ma'il ba'al baridi. Alam nurwika, bukankah kami telah menyegarkan engkau, nurwika, menyegarkan jasadmu, bil ma', dengan air al baridi, yang sejuk. Ya, itu juga nikmat tuh. Allah berikan kepada kita kesehatan. Pagi kita bangun, kemudian kita mandi, seger nih badan kita, betul ya, dengan air yang sejuk. Wa ruwiya anna Saykha Abul Hasan, dan telah diriwayatkan sesungguhnya Syekh Abul Hasan ini seorang ahli tasawuf, yang ahli tarekat, ya, Abul Hasan yang biasa kita kenal dengan Abul Hasan As-Satiri, ya, As-Sadali, maaf, Abul Hasan As-Sadali, atau disebut dengan Thariqah Sadariyah. Ini pencetus Thariqah Sadariyah, Abul Hasan, ya, namanya terkenalnya dengan sebutan Abul Hasan atau terkenal dengan Hasan As-Sadali. Ya. Ini seorang thariqah yang lahir di tahun 1258, ya, sekitar itu tuh dia lahirnya. Kana ya'udun nas, di mana beliau itu ya'udun nas, memberikan fatwa atau memberikan nasihat kepada manusia, yauman, pada suatu hari. Wa qala, dan berkata Abul Hasan fi wa'dihi, di dalam pesannya atau di dalam petuahnya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alul ibadi yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti, an syai'an, atas sesuatu. Wa kana Sibli, dan adalah pada saat itu Sibli, seorang imam namanya Sibli atau Syekh Sibli. Ini gak sejaman dengan beliau. Yamurru, sedang lewat, bibabul masjid, di pintu masjid. Jadi begitu Imam Hasan As-Sadali sedang berbicara atau sedang memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada jamaahnya, kepada manusia, Imam Sibli ini lewat nih di pintunya. Wa yasma'u wa'dha syaikhi, dan kemudian mendengar fatwa atau mendengar petuah, mendengar nasihat, pesan Syekh Abul Hasan. Fayaqifu 'indal bab, maka dia pun berdiri di depan pintu masjid yang ada Abul Hasan tadi. Wa qala li Syekh, maka berkatalah Sibli li Syekh, kepada Syekh Abul Hasan, la tukhawwiban nas katsiran, la tukhawwiban nas katsiran, janganlah engkau menakut-nakuti manusia yang banyak ini, ya. Li'anna Allah ta'ala la yus'alu ibadahu illa an syai'aini, karena sesungguhnya li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yus'alu ibadahu, tidaklah bertanya kepada hambanya, illa, dikecualikan, an syai'aini, di an syai'ini, illa, dikecualikan, an syai'aini, dikecualikan dengan dua persoalan, dua masalah. Yang ditanya oleh Allah cuma dua nih, ya, kata Imam Sibli kepada Abul Hasan, yang saat itu Abul Hasan sedang memberikan nasihat kepada jamaahnya. Fayaqulu, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya 'abdi, wahai hambaku, anna kuntu ma'aka. Ini pertanyaan yang pertama, anna kuntu ma'aka, aku bersama dengan engkau. Wa anta biman kunta, dan engkau bersama dengan apa yang engkau senangi, gitu. Ya. Ini cuma dua pertanyaan tuh.
aku bersama dengan engkau, sesungguhnya aku ini akan bersama dengan dirimu, tapi engkau bersama dengan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu, manusia itu tidak mau dekat dengan Allah, padahal Allah adalah sang pencipta dirinya. Allah ingin dekat dengan dirinya, tapi malah kita menjauh, manusia menjauh dari dirinya. Ya, artinya apa? Manusia lebih senang kepada urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Betul gak? Iya kan? Makanya kalau Allah menyatakan anna kuntu ma'aka, aku ini sebenarnya ingin dekat dengan engkau, tapi malah engkau malah menjauh dari diriku. Engkau malah lebih dekat kepada kesenangan-kesenangan pribadi, bukan malah lebih dekat. Kalau orang yang mengerti, karena Imam Sibli juga sebagai seorang ahli tarekat, ya, setiap ahli tarekat pastilah ada kesenangan dirinya untuk bisa bermunajat dengan Allah, untuk bisa bersenang-senang dengan Allah. Bahkan dunia itu baginya kecil, dunia itu tidak ada apa-apanya. Keasikannya ketika berhadapan dengan Allah. Pantas kalau dinyatakan itu, anna kuntu ma'aka wa anta biman, dan engkau cinta kepada yang lainnya. Ini kita nih, seakan-akan begitu. Jangan kita lupakan akhirat, jangan kita lupakan Allah, ya. Jangan sampai kesenangan-kesenangan dunia itu melupakan alam akhirat. Maka nanti akan ditanyakan tuh, kesenangan-kesenangan kita akan ditanyakan. Kenapa kita tidak mau dekat dengan Allah? Kenapa kita menjauh dari Allah? Kenapa malah kita senang dengan masalah dunia? Apakah dunia ini akan menjadi segala-galanya bagi kita? Apakah kita akan hidup untuk selamanya di alam dunia? Alam dunia ini, saudara, adalah alam panah, alam yang sebentar, yang akan kita tinggalkan. Maka jangan sampai alam yang sebentar ini mengalahkan alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Nanti karena alam dunia inilah apa yang kita kerjakan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita pertanggungjawabkan. Falamma sami'a Abul Hasan hadzal kalami min as-Sibli waqafa fi saririhi wa tara aqlahu. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar siapa Abul Hasan, Imam Abul Hasan ini, atau disebut dengan Thariqah Sadariyah, hadzal kalam, akan kalamnya minas Sibli yang disampaikan oleh Imam Sibli, faqafa, maka dia pun berdiam, fi sariri, di atas singgasananya, itu tempat duduknya, dia diam. Wa tara aqlahu, kemudian pikirannya lepas begitu mendengar perkataan As-Sibli, seperti orang yang mukasaf gitu ya. Artinya seperti orang pingsan, mukasaf. Falamma afaqa, maka tatkala dia sadar, qala, dia berkata, Abul Hasan berkata, ya Sibli, wahai Sibli, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alu hadhil ayat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alu min ibadihi, akan bertanya kepada hamba-hambanya, azhala min hadha, lebih mudah, lebih gampang dari apa yang telah engkau katakan. Ya, kalau itu kan butuh penafsiran tuh kalimatnya, anna kuntu ma'aka wa anta biman kunta, itu kan masih banyak penafsiran. Ya, apa dan bagaimana. Imam Sadali, Abu Hasan As-Sadri menyatakan, yas'alu min ibadihi azhala min hadha. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya dengan perkara yang sangat gampang dari apa yang engkau katakan. Wa yaqulu ya 'abdi, wa yaqulu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya 'abdi, wahai hambaku, man gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Ma gharraka bi rabbikal karim, kenapa engkau, atau tidaklah engkau gharraka, melupakan Tuhanmu yang maha mulia, hatta asaita, hingga engkau mendurhakai amri, akan perintahnya. Ya, kenapa kalian mendustakan Tuhan kalian yang maha mulia?
hingga kalian mendustakan asaita amri, mendustakan atau mendurhakai perintah-perintahnya. Itu yang akan ditanyakan, ya, kata Imam Abu Hasan kepada Sibli, lebih mudah pertanyaan Allah ketimbang apa yang engkau katakan. Kenapa engkau melupakan Tuhanmu? Ya kan sama saja tuh, ya, karena kecenderungan kita, kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada makhluk, hingga kita lupa kepada Allah. Kenapa engkau melupakan Allah hingga engkau bermaksiat atau mendurhakai perintah-perintah Allah? Sama saja itu dengan perkataan Imam Sibli menyatakan anna kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Itu sama saja, ya, dengan kalimat yang disampaikan oleh Imam Sadri dengan kalimat ya abdun, wahai hambaku, ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Ya, lebih mudah pertanyaannya ketimbang yang disampaikan oleh Imam Sibli. Wa ruya lima quri'at hadhil ayat qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma gharrani bi rabbi illa jahli. Dan telah diriwayatkan lama quri'at, tatkala mendengar, tatkala dibacakan hadhil ayat-ayat ini, ma gharraka bi rabbikal karim, tatkala dibacakan ayat ini, qala, berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai akan dirinya, ma gharrani rabbi, tidaklah aku gharraka, tidaklah aku melupakan Rabbi Tuhanku, illa jahli, kecuali karena kebodohanku. Imam Ali menyatakan tidaklah aku melupakan Tuhanku kecuali karena kebodohanku. Orang bodohlah yang tidak ingat kepada Tuhannya, gitu. Ya. Kalau kita orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang menggunakan akal kita, pastilah kita tidak akan mau meninggalkan atau melupakan Tuhan kita. Hanya orang yang tidak punya akal saja, yang akalnya ini terkalahkan dengan nafsunya hingga dia lupa kepada Allah dan lebih mencintai dunia. Imam Ali menyatakan, kata Imam Ali dengan lantang tuh, beliau menyatakan seperti itu, ma gharraka bi rabbika ma gharrani rabbi illa jahli, tidaklah aku melupakan akan Tuhanku illa, kecuali jahli, karena kebodohan diriku. Wa qala Fudail ibn Iyad, dan berkata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail ini adalah generasi tabi'in, ya. Itu kalau ada satu keterangan dalam kitab Kasifatus saja, kalau kita mendoakan para sahabat menggunakan kalimat radhiyallahu ta'ala. Kalau di bawah sahabat ada tabi'in itu menggunakan kalimatnya rahimahumullahu ta'ala, ya. Kalau kita mendoakan Rasulullah, hakikatnya kita mendoakan diri kita dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Itu doa. Mendoakan Rasulullah dengan bersalawat kepada Rasulullah, sama saja kita mendoakan diri kita. Kalau kita mendoakan para sahabat Rasulullah, menggunakan kalimatnya radhiyallahu ta'ala. Kalau di bawahnya Rasulullah ada rahimahumullahu ta'ala, ya. Nah, di sini Imam pengarang kitab tafsir Syasir ini, beliau menyatakan faqala Fudail ibnu Iyad rahimahumullahu ta'ala, berkata Imam Fudail ibnu Iyad rahimahumullah, semoga Allah merahmati akan dirinya, lau sa'allani rabbi ma gharraka aqulu gharrani sittuka, kalaulah sa'alni, aku ditanya Rabbi oleh Tuhanku, ma gharraka, kenapa engkau melupakan aku, maka aku akan bertanya, aku akan berkata gharrani, aku melupakan dirimu, sitruka, karena aku dihijab, aku tertutup diriku, tertutup karena mungkin tertutup dengan kebodohannya, tertutup karena ketidakmengertiannya, ya.
Jadi hakikatnya para orang-orang saleh, para orang-orang alim itu kedekatannya kepada Allah mengakibatkan keasikannya ketika bertemu dengan Allah. Kalau ibadah asik itu orang-orang saleh, ya nggak kayak kita. Kita kalau ibadah kayaknya terpaksa ibadah. Sholat subuh, wah, lagi enak-enak tidur dibangunin. Ntar aja deh sebentar lagi dah, setengah jam lagi tidur lagi dah. Nah, kan gitu tuh, iya enggak? Tapi kalau orang-orang soleh, orang-orang alim, kagak mau tuh melupakan Allah. Kagak ada keinginan untuk melupakan Allah karena asiknya, ya. Seakan-akan kalau saya aku melupakan Allah karena aku menutup diriku sendiri, menutup dari hidayah Allah, menutup dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang membuka hidayah itu kita sendiri. Jangan kita menganggap hidayah nanti nunggu aja hidayah. Ya, hidayah itu kan datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena ayatnya begitu, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu bukan milik manusia, bukan milik Rasulullah Muhammad, bukan milik Nabi Adam, bukan milik Nabi Nuh, bukan milik Nabi Lut. Kalian gak akan mungkin bisa memberikan hidayah, kan gitu kan? Nabi Adam kagak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Qabil, Nabi Nuh kagak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an, kan gitu, ya kan? Nabi Lut gak bisa memberikan hidayah kepada anaknya dan istrinya. Rasulullah Muhammad kagak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, bukan engkau yang memberikan hidayah, walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya aku yang memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Namun bukan berarti kita diam, ya, bukan berarti kita diam nunggu aja, ntar bila hidayah datang, kagak, nggak bisa. Hidayah wajib untuk dicari dengan kekuatan kita, dengan keyakinan kita kepada Allah. Ini kita males nih ibadah, ya. Kemudian kita diemin aja nih, biar aja ntar juga hidayah datang. Kalau dia datang barulah kita baru mau ibadah. Gak bisa, saudara. Ibadah wajib kita cari, hidayah itu wajib kita cari dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan. Jangan kita malas-malas. Gak akan mungkin bisa dirubah, gak akan bisa merubah. Siapapun gak akan bisa merubah diri kita kecuali kita sendiri yang bisa merubah diri kita, ya. Makanya kalau kita ingin kita dekat dengan Allah, ya harusnya kita berusaha bagaimana caranya kita dekat kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah, maka sudah sewajarnya kita berusaha untuk mencari Allah. Rasulullah Muhammad, kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, Syekh Abdul Rahman Al-Maisapuri dalam kitab Raqiqul Maktum di Siratul Nabawiyah, itu Rasulullah Muhammad diceritakan tuh menjelang mendapatkan dilantik sebagai nabi, 2 bulan lamanya beliau di Gua Hira, 2 bulan itu. Jadi umurnya 39 tahun lebih 10 bulan. Jadi kan 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi. 2 bulan itu beliau berada di gunung, berada di Gua Hira. Perjalanan Gua Hira dari kota Mekah ke sana itu kalau kita dengan menggunakan kendaraan bisa 2 jam. Ini Rasulullah ditempuh dengan menggunakan onta, kemudian dari bawah naik ke atas. Itu dilakukan Rasulullah 2 bulan. Melihat ke Ka'bah, memandang Ka'bah, bertanya dalam dirinya, siapa Tuhanku yang sebenarnya, berusaha untuk mencari. Padahal beliau tahu bahwa beliau ini sebagai khataman nabiyyin, sebagai nabi. Dari ciri-ciri yang beliau rasakan, ya, dari masih kecil, masih balita, kemudian menginjak dewasa, beliau tahu tuh tentang dirinya. Tapi beliau tidak berhenti untuk mencari Tuhannya. Itu begitu, saudara. Kalau kita agak pernah kita mencari bagaimana caranya untuk kita bisa semangat ibadah, kita malah diem, udah lagi males nih, udah malesnya diikutin, betul nggak? Jangan lawan males kita, saudara. Jangan kita diemin tuh yang namanya males. Kalau malas ditungkulin, bahasa Betawinya ditungkulin, ya malas terus-terusan, betul nggak? Malas terus-terusan. Tapi kalau malas itu kita lawan, kemudian kita istiqomahkan, insya Allah
Karena keistiqomahan itu jadi dalam diri kita itu ada rasa rasa kalau kita tinggalkan ada perasaan kayaknya menyesal yang sangat luar biasa. Kalau sudah kita dawamkan atau kita istiqomahkan, memang butuh yang namanya amal kebajikan itu diistiqomahin terus menerus, ya. Kalau sudah terus menerus, insya Allah akan menjadi satu kebiasaan rutinitas yang gampang untuk kita laksanakan. Itu kalau amal ibadah. Sama saja. Satu contoh misalnya, kalau kita biasa sebelum tidur gosok gigi misalnya nih, ini satu contoh saja, ya. Coba 40 hari kita tiap mau tidur tuh gosok gigi. Begitu tidur kagak gosok gigi, kayaknya ada yang hilang tuh, betul nggak? Nggak bisa tidur kita, ya kan? Kayak begitu tuh. Kita biasa mau tidur dari mana-mana kita cuci muka, bersihin muka. Nah, suatu ketika kita tidur langsung kayaknya nggak betah tuh, kayak begitu tuh. Tuh kebaikan harus dirutinitaskan, ya. Nah, untuk merutinitaskan pertama kali paksain, udah. Makanya doanya itu Allahumma paksain, gitu ibadah. Jangan Allahumma biarin, nih lagi males biarin males. Ya males keterusan, ya. Makanya para ulama, orang-orang soleh itu kalau lagi ibadah asik ibadahnya kepada Allah. Tidak merasa ya kalau dia melupakan Allah karena dia telah menutup dirinya. Makanya diminta kepada Allah untuk dibuka. Ya. Itu Imam Fudail. Wa qala Abu Bakar Al-Waraqi rahimahullahu taala, "Law sa'alani Rabbi ma gharraka." Lau sa'alani, berkata Imam Abu Bakar Al-Waraqi rahimahullah, lau sa'alani, kalaulah aku ditanya Rabbi oleh Tuhanku, ma gharraka, aku gharri rahmaka karramaka, ma gharraka, kenapa engkau melupakan Tuhanmu? Maka aku akan berkata, gharrani, aku melupakannya karramaka, karena kemuliaannya, saking begitu mulianya Allah. Maka aku terkadang lupa. Maka maksud lupanya di sini bukan lupa karena lupa betul-betul meninggalkannya, kagak, kasihkannya ibadah gitu. Karena kemuliaannya. Ya karena kemuliaannya itulah maka saking asiknya dia lupa kepada yang lainnya, saking asiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatarji'u ila rasi hadal kalam wa ayatun, dan kemudian fatarji'u dan kembali ila rasi kepada pokok masalah hadal kalam, dari perkata dari kalam ini, wal ayat dari ayat, wa in kullu lamma jami'u ladaina mu'tarar wa lamma kana al-kufar, maka tidak ada lagi orang-orang kafir la yuqirruna biwahdaniyatillahi ta'ala qala. Walamma kana al-kufar, maka tidak ada lagi orang-orang kafir la yuqirruna, yang berikrar. Tidaklah ada lagi orang-orang kafir yang berikrar biwahdaniyatillah, terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Allah pun berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqulun. Wa ayatun, dan dari tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kemuliaanku, kata Allah, lahum, bagi mereka, ardun, bumi, maitah, yang mati, ahyaina, aku hidupkan bumi yang mati, wa akhrajna, dan aku keluarkan dari bumi yang mati itu, minha, darinya, habban, yaitu biji-bijian, wa minhu, dan dari sebagian biji-bijian itu yaqulu, mereka makan. Ini sebagai salah satu tanda ya tentang walamma wa in kullu jami'ul ladaina muqarrar, sudah dibangunkan atau dihidupkan kemudian akan ditanyakan di hadapan Allah. Nah, ini satu tandanya Allah perlihatkan kepada orang-orang kafir bahwa Allah bisa menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tandus. Bumi yang tandus bisa hidup, artinya bisa tumbuhan, ya, bisa tumbuh kemudian menghasilkan biji-bijian, dan biji-bijian itu bisa dimakan oleh semua manusia. Ahyainaha bil matar, artinya dihidupkan bumi yang mati itu dengan matar, itu dengan air hujan. Fa kharaja minha, dan maka dikeluarkan minha, dari bumi yang mati itu, khintatun, yaitu gandum, wasa'irun, jagung, wasairul khububin, dan jenis biji-bijian yang lain.
Kemudian juga paman ba'du hububin, dan sebagian dari biji-bijian itu yaquluna, dimakan oleh mereka. Wa hadhihi ayat dalilun lil ibadi, dan ini adalah ayat yang menjadi dalil atau menunjukkan lil ibad kepada hamba-hambanya bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil ardal maita, menghidupkan bumi yang mati, bi ikhrajil hububin, dan dapat mengeluarkan biji-bijian. Wa qadir, ini ada sebagai salah satu tanda maha kekuasaan Allah. Allah maha kuasa ala ikhrajil maut, artinya bisa menghidupkan atau bisa mengeluarkan dari yang mati, min kuburin, dari alam kubur. Jadi nanti manusia jangan kita anggap Allah itu tidak punya kuasa. Kalau kita sudah mati masuk alam kubur, bisa dihidupkan langsung, ya, bisa dihidupkan kembali itu. Yaumul kiamat, pada hari kiamat, ala ikhrajin. Wa huwa, dan Allah itu qadirun, maha kuasa, ala ikhraj, untuk mengeluarkan mauta, orang yang telah mati atau mayit minal kubur, dari kuburnya, yaumul kiamat, pada hari kiamat. Wa huwa wahidun, Allah itu maha esa, la syarika, tidak punya serikat, lahu, baginya, fi mulki, di dalam menjalani kekuasaannya. Jadi Allah punya kuasa, saudara. Jangan kita anggap kalau kita mati nanti gak akan ada pengadilan Allah. Jangan kita kayak mak lampir menyatakan bahwa kagak ada tuh alam akhirat. Jangan, ya. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di alam dunia. Nanti kelak di alam akhirat kita akan dihidupkan kembali. Maka hati-hatilah ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup di alam dunia. Mari kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kita melupakan alam akhirat, atau kita sia-siakan kehidupan kita. Kita menyia-nyiakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan amal saleh. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala wa ma 'amilat aydihim waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa zarna fiha min al-uyun wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ada yang bertanya? Cukup. Paham nggak nih? Cukup aja. Hah? Paham nggak banget? Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub 'alaina taubatan tusila kulla hawba waslan lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli ma'adha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idadati sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.